Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program DBD. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pedoman terbaru tata laksana DBD. Jadi kita dalam bekerja itu kan ada aturan mainnya. Kita di lapangan yang memegang kendali teknis itu menuruti aturan apa yang ada di atas, yaitu tata perundangan. Dari atas ada pedoman-pedoman apa yang kita breakdown ke bawah menjadi juklak, juknis, SOP dan sebagainya. Tak terkecuali program DBD ya, kita bekerja ini aturan mainnya apa nih dari atas. Nah, ini ada pedoman terbaru tata laksana DBD, yaitu dalam bentuk Kepmenkes nomor 9845 tahun 2020. Di situ tentang pedoman layanan kedokteran tata laksana infeksi dengue pada dewasa. 1 tahun setelah itu ada Kepmenkes yang baru lagi, yaitu nomor 4636 tahun 2021 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana infeksi dengue pada anak dan remaja. Nah, ini tentunya ya harus di breakdown agar semuanya menjadi satu komando, satu aturan, jadi tidak memiliki versi masing-masing. Nah, tadi saya sampaikan tahunnya kan tahun 2020 sama tahun 2021 ya. Artinya sudah cukup lumayan beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang seharusnya sudah diaplikasikan di lapangan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan ada pedoman-pedoman terbaru dalam bekerja seperti ini? Yang pertama adalah baca dulu, Mas. Jadi bagi Anda yang terkait lintas program, terutama ya, bagi tata laksana DBD, artinya perawatnya, dokternya, surveilannya, epidemiologinya, atau rekam medisnya dan sebagainya, ini baca dulu. Kalau nggak baca gimana kita mau menerapkannya di lapangan, ya kan? Nah, baca dulu nih pedoman-pedoman tersebut. Ada Kemenkes terbaru, kita harusnya sudah update, harus finish membacanya sampai tuntas biar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena PR yang utama adalah memahami terlebih dahulu. Kalau nggak paham sih gimana mau melaksanakan. Nah, jadi penyakit pertama ini di kita misalkan malas membaca, ini harus disingkirkan dulu. Kita harus membaca sampai tuntas. Gimana pun harus sampai tuntas. Pemahaman harus satu persepsi ya, jangan multi persepsi lagi. Karena kalau kita nggak baca pedoman yang terbaru, kita nggak tahu nih, jangan-jangan ada tata laksana yang berbeda. Tata laksana kasus harusnya sudah begini, tapi kita masih menggunakan metode yang lama, masih menggunakan tata laksana yang lama karena mengacu pedoman-pedoman yang lama. Atau bagaimana cara anamnesanya, bagaimana cara intervensi, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana kategorisasi di situ mungkin sudah berubah dan sebagainya. Kita kalau nggak baca ya kita nggak mudeng-mudeng, ya kan? Misalkan tenaga RM juga, gimana tata laksana atau pencatatan dan pelaporan, ternyata di situ ada kategorisasi yang berubah. Ternyata misalkan DBD dulu ada berapa versi, sekarang penggolongannya beda versi, ada versi baru lagi, ada penggolongan baru lagi, dan kita nggak tahu nih definisi operasional dan sebagainya. Tentunya RM akan mengalami kesulitan bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan, pengisian aplikasi dan sebagainya, ya kan? PR pertama setelah membaca adalah yang kedua, dari atas ke bawah, dari top down, dari Kemenkes dan semua mata rantai yang dari atas ke bawah, ini seharusnya memudahkan pemahaman orang-orang di level bawah. Contohnya dengan membreakdown Kemenkes tersebut menjadi aturan-aturan main, juklak, juknis, SOP yang bahasanya mudah dipahami. Ingat, tidak semua orang bisa memahami bahasa-bahasa peraturan perundangan seperti Kemenkes yang terdiri dari pasal-pasal, ya kan? Apalagi di level bawah membutuhkan penjelasan yang lebih operasional, yang lebih mudah dipahami, mungkin menggunakan bahasa-bahasa populer seperti buku pedoman dan sebagainya. Juklak, juknis, ya, pedoman itu kan biasanya bahasanya lebih populer daripada bahasa-bahasa perundangan seperti pasal-pasal yang ada di Kemenkes, Permenkes dan sebagainya. Nah, di sini sayangnya tidak semua Kemenkes atau Permenkes ini di breakdown menjadi buku-buku pedoman, ya kan? Kita tahu nih kayak contohnya program kecacingan ada Permenkesnya, tetapi kan tidak di breakdown menjadi buku panduan, buku pedoman, buku saku dan sebagainya. Tidak semua di breakdown menjadi suatu produk pedoman yang lebih mudah diterima, lebih familiar bahasanya, lebih populer, sehingga semua orang, semua kalangan, semua profesi ini yang berkaitan dengan program tersebut mampu memahaminya dengan baik. Nah, kalau bisa di breakdown ya silahkan di breakdown. Ini tentunya berarti butuh gerakan dari pusat, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seperti itu. Nah, sayangnya ini sudah 2 tahun di level saya kabupaten aja belum menerima pedoman-pedoman
breakdown dari Kemenkes tersebut, ya kan. Ini kira-kira mau berapa lama lagi nih, sedangkan itu Kemenkes sudah dibikin 2020-2021. Ini aja kita sekarang di triwulan 3 menjelang akhirnya, menjelang masuk ke triwulan 4 tahun 2023. Artinya ini produk sudah lama tetapi belum diaplikasikan gara-gara tidak ada breakdownnya, tidak ada petunjuk yang lebih teknis lagi, lebih operasional, pedoman-pedoman yang bisa dipahami untuk di level operasional. Nah, berarti butuh gerakan dari atas nih. Nah, mau seberapa lama lagi Kemenkes ini akan diaplikasikan benar-benar 100% di lapangan, tergantung dari tadi pedoman-pedoman yang dari Kemenkes dan sebagainya. Nah, tetapi itu langkah kedua ya. Langkah ketiga, ini tidak hanya dari top down saja, tetapi dari bottom up menurut saya juga harus ada gerakan, ya kan? Dari bottom up, dari bawah level operasional, ini juga harus proaktif. Bagaimana menerjemahkan Kemenkes tersebut, bagaimana itu diaplikasikan, bagaimana ini di breakdown menjadi, misalkan Anda juga akan memiliki ya kebutuhan-kebutuhan, misalkan untuk akreditasi, untuk pelaksanaan, untuk tata laksana di lapangan dan sebagainya, kan membutuhkan pedoman-pedoman, membuat SOP dan sebagainya. Lah ini kalau misalkan kita hanya menunggu dari atas, menunggu buku pedoman itu jadi dicetak dan didistribusikan ke kita, mau berapa lama lagi, ya kan? Sedangkan kita sendiri sebenarnya kan bisa, kalau misalkan mampu memahami Kemenkes itu dan mengaplikasikannya sebenarnya bisa, ya kan? Tinggal kita belajar, oh berarti begini. Kayak contohnya membuat SOP. Ada puskesmas mau akreditasi terus harus SOP. Bikin SOP, ya sudah dari Kemenkes tersebut itu kan sebenarnya bisa di breakdown sendiri. Bisa kita ambil poin-poinnya, tergantung kebutuhan kita mau membuat SOP apa. Misalkan SOP pendiagnosaan DBD, SOP pendiagnosaan atau kategorisasi dengue, infeksi dengue itu apa saja. Nah, di situ kan sebenarnya bisa berdasarkan Kemenkes ini kita saripatikan, kita ambil hal-hal yang terkait dengan pendiagnosaan DBD. Sebenarnya bisa, cuman kendalanya adalah ya butuh keseriusan aja. Bagaimana kita mengambil bagian-bagian tertentu yang akan kita bikin SOP tersebut, ya kan? Artinya membaca, menganalisa, lalu kita merumuskan sendiri, mengorganize aturan-aturan itu bagaimana menjadi sebuah produk yang aplikatif, operatif di lapangan, misalkan dalam bentuk SOP. Nah, artinya jangan cuma nunggu doang. Belum tentu juga loh Kemenkes ini akan membuat pedoman-pedomannya, belum tentu saya katakan ya. Kayak contohnya program-program yang lain juga ada Permenkes, ada Kemenkes, tapi ternyata tidak dibikin buku pedoman, tidak dibikin buku saku, tidak dibikin buku juklak juknis dan sebagainya. Kalaupun mau dibikin, ya itu entah sampai kapan kita mau menunggu. Lah kalau mau nunggu kayak gini, terus kapan mau mengaplikasikan isi dari Kemenkes tersebut, ya kan? Jadi dari atas top down itu juga aktif, tapi dari bawah juga harusnya proaktif. Proaktif, jangan nunggu pedoman baru mau mengaplikasikan isi Kemenkes tersebut. Nah, seperti itu guys. Ini artinya perlu bergerakan dari bawah, dari bottom up juga. Ini Kemenkes kita terjemahkan ke SOP. Nah, jadi jangan nunggu mau sampai kapan, ya kan? Itu yang ketiga. Yang berikutnya, setelah kita proaktif dan membuat seperti itu, berarti mulailah kita mengaplikasikannya. Setelah kita menerjemahkan bahasa Kemenkes, bahasa hukum-hukum seperti itu, kita terjemahkan dalam bahasa yang aplikatif dalam sebuah SOP, pedoman dan sebagainya. PR berikutnya adalah bagaimana melaksanakan itu. Nah, kalau kita sudah sampai ke tahap implementasi seperti itu, artinya kita nggak perlu nunggu lama lagi, ya sudah, laksanakan. Orang itu Kemenkes sudah ditandatangani kok oleh Menteri Kesehatan. Artinya sudah diketok dan itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi pedoman yang resmi untuk tata laksana kasus. Nah, ini terutama karena ini Kemenkesnya adalah tentang tata laksana kasus, tata laksana infeksi dengue untuk dewasa, untuk anak remaja dan sebagainya. Ini terkait berarti kan bagaimana kita memberikan tata laksana di lapangan, baik di puskesmas, baik di rumah sakit, ya, di Fasiankes. Nah, artinya ini harusnya sudah dilaksanakan, sudah diaplikasikan ya. Jadi silahkan dilaksanakan setelah Anda memahami isi Kemenkes tersebut, dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan mau kapan? Tujuannya membuat Kemenkes ini kan untuk dilaksanakan. Jadi diaplikasikan sesegera mungkin untuk diaplikasikan sesuai dengan apa yang diinginkan Kemenkes. Bagaimana tata laksananya, bagaimana kita pendiagnosaannya, apa yang harus dilakukan bila begini, lalu pencatatan dan pelaporan oleh RM dan sebagainya, termasuk ngisi aplikasi CRV dan sebagainya, itu diaplikasikan. Jadi aplikasi CRV dan sebagainya kan sudah dibikin lama, dan itu benar-benar dibikin untuk mengakomodir isi Kemenkes. Aturan mainnya juga, pengisiannya, kategori diagnosanya itu juga benar-benar mengacu ke Kemenkes. Lah kalau aplikasinya sudah dibuat, Kemenkesnya sudah dibuat, lah karena kita tidak mau mengaplikasikan, ya akhirnya kita nggak bisa ngisi CRV dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi gitu ya guys, tips-tips dari saya untuk daripada kita nunggu ngapain ini
program harusnya sudah jalan, aplikasinya sudah dibikin, peraturannya Kemenkesnya sudah dibikin, tapi kita nggak bisa mengaplikasikan di lapangan. Mau sampai kapan kita menggunakan pedoman-pedoman yang lama? Bukankah itu sebuah kesalahan dalam manajemen program? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.